Al-Fatihah. Mau selesai. Ciremai saudara, let's explore. Dan akhirnya kita sampai di pos 1. Nah, udah ada yang menunggu 3 orang. Capek ya? Itu perut tolong kondisikan. Namanya pos Lawang Gede, pos 1. Tadi dari pos bawah nyampe ke pos 1 estimasi 40 menitan dengan jalan yang lumayan lah. Tapi tadi perkiraan di awalnya 1 jam ya? Estimasi dari tadi Si bukan porter apa namanya? Ranger. 1 jam, tapi kita tiba 40 menitan. Berarti lebih Mungkin cepat. karena stamina masih on. Wow, mantap. Capek nggak? Lumayan sih. Coba teh. Nah, ini ada pendaki perempuan. Wih, ladies. Tunjukkan pesonamu. Mantap. Namanya siapa teh? Gita ya? Oh iya. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Nanti untuk lanjut lagi ke sana. Thank you. Masih lanjut menuju pos 2. Jalan masih ya lumayan, udah sedikit menanjak. Di depan udah ada 2 orang, di belakang ada 1, 2, 3. Wih, ini juaranya dari Cipari, base camp Palutungan. Oke. Dan akhirnya kita sampai di pos 2, yaitu Tegal Jamuju. Kondisi pos 2, baru ada 3 orang yang sampai, yang lainnya masih di belakang. Untuk pos 2 Tegal Jamuju itu ada di ketinggian 1712 mdpl. Nah, untuk menuju ke pos selanjutnya itu pos Kayu Manis, membutuhkan waktu kurang lebih 60 menit dan jarak tempuh 0,8 km. Kurang lebih sama sih dari pos 1 ke pos 2. Jadi pos 1, pos 2, pos 3 mungkin kurang lebih jaraknya sama. Oke. Jalan kawan. Oh iya bahaya jalan Oke, bahaya. ayo gue. Oh, hari kerpos hiji mah. Oke. Oh, kuduna di itu interviewnya. Hasil tuh katanya. Orang capek. Dari Pacet ini kita berada di ketinggian. Kasak. Untuk menghindari serangan Pacet karena ini daerah yang kelembabannya lumayan. Usahakan tas ditaruh di atas di yang lebih tinggi posisinya gitu. Jangan langsung ke tanah. Kita hanya menghindari saja, cuy. Ya tuh. Tadi perjalanan kurang lebih berapa? Tadi perjalanan dari pos 1 0,8 km itu 35 menit. Aktualnya 35 menit. Pokoknya kalau estimasinya 60 menit. 1 jam. Aktual? Aktual kan? Aktual tuh itu. 35 menit kan tadi ya. Oke, lah, berarti lebih cepat lah ya. Lebih cepat karena kita Staminanya masih ada kayaknya. stamina masih ada, terus breaknya ya cuman
berdiri sebentar aja, nggak nyampe sebat dulu. Ah ya, oke. Mungkin di sini kita istirahat dulu sebentar ya. Sebentar. Sambil nunggu yang di Sambil bawah. nunggu yang di bawah. Karena belum terlihat, jadi ya kita punya bonus waktu. Oke. Oke, sepertinya kita udah mulai mau sampai di pos 3. Dan terlihat di sana sudah membangun playset karena cuaca sedikit berkabut sih. Tuh, seperti yang dilihat, ini full kabut. Tapi masih aman sih. Terus gerimis juga. Gerimis kecil. Nah, untuk pos 3 di pos Kayu Manis itu kita menempuh perjalanan kurang lebih selama 40 menit. 40 menit itu ya kita lumayan sih banyak berhentinya karena perjalanannya itu sangat-sangat lumayan sih menanjak. Dan ini pos 3 Kayu Manis. Mereka mau mendirikan shelter sementara karena sepertinya mau beristirahat isoma sebentar. Cuaca masih berkabut full. Semoga cuaca bersahabat untuk 3 hari ke depan. Amin. Sebentar. Nah, untuk pos Kayu Manis ada di ketinggian 1922 mdpl. Untuk pos selanjutnya adalah Pengorbanan Cinta. Wow, menarik. 60 menit, 0,6 km dari sini. Sebenarnya sih lebih dekat harusnya. Oke. Alhamdulillah, meskipun cuaca hujan tetap dipaksakan karena mengingat perjalanan masih jauh. Tadi dari pos 3 ke pos 4 kita hujan-hujanan terpaksa karena cuaca hujan. Kita sampai di pos 4 Pengorbanan Cinta. Nah, untuk tepatnya di sini Pengorbanan Cinta pos 4 di ketinggian 2025 mdpl. Jalur pendakian Sadarehe. Untuk selanjutnya pos Buyut Ketung 60 menit 0,55 km. Lumayan. Hujan. Masih hujan. Dan sepertinya sih di sini bisa mendirikan tenda. Cuman areanya sih cukup luas, cuman banyak genangan air. Tapi kita sekarang nggak bakal ngecamp di sini sih. Ada kemungkinan di pos 6. Jadi sih udah mau di pos 6. Kalau kondisi kering, ini sebenarnya sih bisa dijadikan tempat camp. Tapi ketika hujan, ada kemungkinan kebanjiran. Ada bekas api unggun. Tandanya memang pernah ada yang mendirikan
tenda di sini. Ya, seperti inilah kondisinya di pos pendakian 4. Kita berangkat dari Sadarehe, Majalengka bersama Explore Majalengka. Total ada 13 orang. 11 kurang lebih. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ke pos 5. Ke apa ya tadi? Lupa. Jalurnya ke sini. Oke, thank you. Alhamdulillah, sekarang kita udah nyampe di pos 5. Perjalanan tadi kurang lebih setengah jam saya, mungkin atau 40 menit gitu. Ini kondisi keadaan pos 5 di Buyut Ketung. Baru ada satu orang juara nih dari Cipari, Kuningan. Pos 5 Buyut Ketung untuk ketinggian 2217 mdpl. Jalur pendakian Sadarehe. Untuk next kita akan menuju pos Sumber Hirup. Sumber Hirup jaraknya kurang lebih 500 meter. Untuk waktu tempuh di sini tertulis 60 menit estimasi. Ya kita berharap lebih cepat, cuman ya tetap utamakan keselamatan. Kita akan nanjak lagi ke sana. Belum sampai. Oke. Untuk sementara yang lain belum ada yang sampai. Masih belum terlihat tanda-tandanya. Oke. Oke. Perjalanan dari pos 5 menuju pos 6 itu terbilang sangat singkat. Bisa dibilang sih, karena termasuk cepat sih, kurang lebih 15 menit lah. Kalau di plangnya sih tertulis 500 meter, cuman dan butuh waktu tempuh 1 jam. Cuman aktualnya itu ternyata dekat. Sumber Hirup nih. Ini bisa dijadiin tempat ngecamp sih untuk di pos 6 ini. Ini ada satu tempat. Sana juga bisa, dan di sana juga ada sepertinya tenda permanen. Saya kurang tahu sih, atau yang ini mungkin tenda permanen. Kalau yang 2 itu grid outdoor, sepertinya itu orang yang ngecamp sih, sepertinya. Kalau ini permanen, karena dilihat dari premnya itu kayu. Kita rencana sih mau ngecamp di sini, rencananya. Tapi kita lihat nanti situasi dan kondisi. Nah, ini ada satu lega, di bawah juga ada, terus di sini juga ada, dan di sini udah ditempatin ada 2 tenda, dan ke atasnya pun masih banyak. Ya kurang lebih bisa menampung berapa tenda ya? Kayaknya 15 tenda pun muat sih di sini, sepertinya. Nah, pos 6 Sumber Hirup. Sumber Hirup untuk ketinggian ada di 2311 mdpl. Untuk selanjutnya ada pos Tanjakan Citata, 90 menit 0,60, kurang lebih 600 meter dari sini. Arahnya ke sana. Nah,
tempat pos 6 ini bisa dibilang sih cukup luas dan memang ini area camp sangat-sangat rekomen buat ngecamp di sini. Tapi mengingat total pos itu 8 pos sampai pos terakhir itu pos 8, jadi kemungkinan sih kalau mau summit dari sini terlalu jauh kemungkinan. Tapi ya apa boleh buat, kalau mau camp di sini dan terpaksa harus ngecamp, ya kita ngecamp di sini. Kita nanti tunggu kabar dari kawan-kawan Explore Majalengka mau camp di mana, karena kita ngikut mereka sih sebenarnya. Oke, ditunggu kelanjutannya. See you. Hari ini kita mau lanjut ke pos 7 dan pos 8. Nanti rencana kita mau ngecamp lagi di pos 8. Jadi memang agak lumayan lama sih perjalanannya. Dan sekarang kita lagi proses bongkar tenda untuk menuju ke pos 7 dan pos 8. Nanti kita bakal ngecamp lagi rencananya di Kawah Burung. Dan akan dilanjutkan besok harinya summit. Semoga cuaca bersahabat dan lancar, selamat sampai tujuan, amin. Akhirnya sampai di pos 7.
Alhamdulillah mereka udah sampai, ada 6 orang, yang lain masih di belakang. Cagak tilu. Permisi. Aduh. Kita sekarang berada di pos 7. Tanjakan Cagak Citata. Untuk ketinggian 2554 mdpl. Untuk selanjutnya kita akan menuju pos 8 atau pos terakhir, yaitu Kawah Burung. Ya. Dan akhirnya sekarang udah sampai di pos 8 Kawah Burung. Dan kita rencananya mau mendirikan tenda di sana. Lalu areanya cukup luas sih. Luas banget. Jadi kayak semacam sabana Surya Kencana. Mungkin bedanya kalau di Surya Kencana ada bunga adelowisnya. Tapi kalau di sini ada sih, cuman nggak sebanyak di Surya Kencana. Dan kebetulan sayang sekali bunga adeloisnya belum berbunga. Aduh, akhirnya. Dan sebagian dari kelompok kita udah sampai, udah ada yang mendirikan tenda juga di sana. Inilah tempatnya. Luas sekali. Lumayan sih, cukup ini menampung 50 mungkin ya, 50 tenda sampai 100 tenda juga kayak muat sih sepertinya. Ini ada yang lagi eksis. Tolong endorse saya Konsina. Oh, siap. Nanti di tag ya. Nah, ini. Konsina. Wih, mantap. Oke, siap. Ntar dulu ya, maaf. Sok. Kawah Burung, ketinggian 2670 mdpl. Untuk selanjutnya puncak. Di manakah puncak? Nanti rencana sih besok mungkin kita ke sana. Oke, thank you. Oke, kondisi sekarang berkabut. Tadinya sih rencana mau naik aktualnya kabut tebal. Nah, kita mau coba sih, mau konfirmasi dulu sama ranger. Kalau memang diizinkan untuk berangkat, ya kita naik ke atas. Cuman kalau memang tidak memungkinkan, ya kemungkinan akan ditunda. Dan entah sampai kapan sih, mungkin sampai siang. Kalau sekarang sih masih briefing dulu persiapan. Kondisi di Kawah Burung seperti ini. Dari semalam kabut plus angin lumayan kencang karena memang tidak ada vegetasi sih. Wajar lah kita ngecamp di tempat seperti ini. Vegetasi kurang. Oke. Nanti kita bakal vlog lagi kalau memang udah mau berangkat. Nah, di sana lagi briefing sama ranger. Ini situasi dan kondisi apakah memungkinkan untuk naik ke atas atau tidak memungkinkan. Kalau tidak, ya terpaksa kita harus menunda untuk beberapa saat sambil menunggu terang. Oke, see you.
Oke, untuk hari ini akhirnya kita dilanjutkan untuk pendakian. Ini kita sekarang udah di jalur apa ya? Jalur panjang yang lumayan cukup landai sih. Cuma belum sampai puncak. Cuaca masih tetap berkabut dan tembok tebal. Nah, aduh, kita ditinggal berdua, yang lain udah pada kabur. Lanjut. Dan akhirnya kita sampai di puncak. Namun seperti yang kita lihat bersama, memang dari bawah juga udah berkabut sih. Cuma kita tetap maksain naik karena dirasa memang masih aman. Dan pemandangan dari atas kabut tebal putih, kita nggak bisa lihat apa-apa. Cuman ya disyukuri aja kita sampai puncak Gunung Ciremai. Nih puncaknya. Maaf. Nah, sini saya buka gitu. Puncak Ciremai 3078 mdpl, jalur pendakian Sadarehe. Akhirnya puncaknya kurang lebih seperti ini sih. Di sini space-nya memang agak sempit. Kita juga nggak bisa kemana-mana. Ini masih di sini. Gelap. Oke lah. Nah, cukup sampai di sini. Terima kasih. See you.